one dance, baby. That one dance. Nutrisi ya. Itu adalah nutrisi. Nutrisi ini biasanya bisa dipenuhi oleh tanah tempat dia tumbuh, bisa harus dipenuhi dan ditambah wajib melalui pupuk. Nah, kalau kita lihat ini adalah lahan gambut, kita sudah tahu nih bahwa lahan gambut ini kandungan NPK-nya itu otomatis tidak sama dengan lahan mineral, harus kita tambah ya, harus kita tambah dengan nah, itu bukan di lahan gambut seperti ini, tidak sebebas ketika kita pupuk di lahan mineral. Di lahan mineral mau dikasih pupuk bisa apa aja oke. Tetapi kalau di lahan gambut, karena bahan bakunya sudah bahan-bahan organik, biasanya orang lebih mengarah kepada pemupukan yang sifat anorganik. Nah, yang anorganik ini adalah pupuk-pupuk yang disintetis, yang dibeli dan harganya makin hari makin naik sampai sekarang kan. Kewalahan petani-petani kita. Nah, apesnya lagi petani kita itu rata-rata punya lahan ya, terbiarkan ya, biarkan aja dia buah juga ya berbuah juga. Nah, oleh sebab itu apa sih pupuk yang cocok selain pupuk ya, selain pupuk organik, karena yang paling cocok pertama udah pasti anorganik. Kemudian yang kedua, boleh kita menggunakan pupuk organik, tapi pupuknya terpilih ya. Di antaranya adalah pupuk air yang sudah kita buat dan pola pemberiannya harus ketika dia kering dan dia basah juga kewajiban. Kemudian banyak perusahaan juga memberikan pupuk organik hasil pabrik kelapa sawit mereka. Nah, tetapi yang paling cocok itu untuk pupuk organik yang dari bahan sawit adalah abu boiler, karena abu boiler sehingga membantu apa gunanya? Ternyata kalium yang tinggi pada abu boiler tadi itu meningkatkan asap. Apabila tanah terlalu asap, maka sistem peringatan ya partikel dalam tanah terhadap dikasih pupuk dia tak mau ngikat, dia tidak akan terserap ya, maka dibantulah dengan abu boiler. Maka salah satu pabrik kelapa sawit, limbah pabrik kelapa sawit yang paling cocok untuk lahan gambut ini adalah abu boiler. Kalau dia pupuk pome itu nggak cocok ya, nggak cocok karena dia belum difermentasi, belum diolah dan lain sebagainya. Itu pemupukan. Kemudian lumpuh di lahan gambut ini juga harus kita memperhatikan 5T ya. Tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, tepat dosis, tepat sasaran, satu lagi tepat sasaran. tepat sasaran. Kita mau pupuk apa nih sekarang ya gitu, berapa sih dosis yang dibutuhkan ya. Nah, maka untuk menentukan berapa sih dosis yang dibutuhkan, bisa kita pakai yang standar yang sudah digunakan orang. Tetapi kalau ingin lebih akurat supaya tidak terjadi pembaziran, maka dilakukan dengan cara yang kita sebut dengan analisis daun atau disebut dengan leaf sampling unit (LSU). Ada lagi dengan LSS, leaf SSU ya, soil sampling unit. Jadi ada dua. Nah, biasanya ini dilakukan analisis daun dengan mengambil, kalau udah TM seperti ini, yang diambil itu adalah pelepah ke-17. Barangkali minggu kemarin sudah menentukan ya lengkap pelepah ke-17. Dan kemudian tanah, kita ambil sampling tanah yang di sekitar pelepah yang kita ambil, sinkron enggak? Jadi kalau pelepahnya pelepah 17, kita analisis bawa ke lab,
ya kan kita bikin analisa abu tanah juga harus ada analisis tanah, apakah metode gedal dan sebagainya. Ya, kita ketahui unsur-unsur atau nutrisi yang terkandung dalam tanah. Baru kita kalau combine, kalau di daun nilai ada segini, kalau di tanah ada segini, kita butuh nambah berapa lagi? Nah, pola seperti inilah yang disebut dengan rekomendasi pemupukan. Ya, itu untuk pupuk. Silakan yang mau bertanya. Kira-kira mengenai pupuk. Mungkin kalau kita lihat tuh misalnya yang di sebelah sana itu kuning ya, ya mekar banyak tapi kok kuning gitu. Bisa di zoom nih yang paling dekat nih, ya kan? Daunnya rata-rata kuning. Ini juga menandakan bahwa kekurangan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh sawit itu sendiri. Kita lihat yang diserang kuning rata-rata adalah daun-daun tua kan. Nah, unsur-unsur makro biasanya kadang kita luar biasanya Allah tuh di situ ya. Dia nggak mau tuh langsung bujuk. Kalau langsung bujuk kan mati langsung ya. Nah, ternyata diciri khas dengan yang diserang kekurangan nutrisi adalah daun-daun bawah, daun-daun tua. Apabila daun tua lebih cepat kuningnya sebelum umurnya, ya. Nah, sama dengan kita, oh masih muda udah mati gitu ya. Nah, daun juga kayak gitu ya. Nah, dia akan dimulai dengan kekurangan unsur-unsur hara ini dimulai dengan daun-daun pelepah bawah. Akan mulai ditandai dengan warna kuning. Nah, adik-adik bisa lihat nanti kalau warna kuningnya tuh dimulai dari pinggir daun kekurangan unsur apa. Kalau dimulai di ujung pelepah di kekurangan unsur apa. Kalau kuning-kuningnya atau coklat-coklatnya berbentuk bintik-bintik kekurangan unsur apa. Itu ada. Ya, ada. Termasuk ini daunnya seharusnya hijau tapi berwarna perak kekurangan unsur apa. Itu juga kekurangan unsur. Itu kalau di daun. Nah, ada lagi di ciri khas dari batangnya. Nah, ya dari batang tuh standarnya kan kalau karena ini monokotil, berarti dia tumbuh tegak lurus dan ukurannya sama. Ya, ini kadang-kadang enggak kayak botol, bagian bawah besar, bagian atas kecil. Ya, nah bisa dilihat barangkali beberapa pohonnya berciri khas seperti itu. Jadi untuk melihat kekurangan unsur pada tanaman kelapa sawit ini bisa diciri khas dari daunnya, bisa dari batangnya, atau kita bantu dengan analisis secara teknikalnya dengan melakukan analisis pada daun, kita sebut dengan leaf sampling unit, atau analisis pada tanah, kita sebut dengan soil sampling unit. Oke, bagus. Yang lain? Lagi, selain pupuk? Ya, nah pengelolaan yang lain, ya pengelolaan yang lain untuk tanaman kelapa sawit adalah terhadap sama dengan TBM juga gulma, hama dan penyakit. Gulma yang perlu dibersihkan di perkebunan kelapa sawit itu enggak semua, ini kan dimatiin semua ya, dimatiin semua. Padahal tidak mesti semua. Yang mana saja di lahan sawit itu yang perlu kita basmi, ya. Ini contohnya gulma. Ya. Gulma yang perlu kita basmi di perkebunan kelapa sawit itu adalah gulma-gulma yang mengganggu, ya, di piringan, ya, di piringan daripada kelapa sawit. Piringan untuk kelapa sawit itu sebagai tempat untuk pemberian pupuk berkisar 2 meter sampai 2,5 meter dari pangkal batang. Ya. Nah, karena itu adalah areal-areal yang akan kita gunakan untuk pemberian pupuk. Coba ada lihat. Kenapa